Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ati Purwaningsih dengan NIM 22851916. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai angket untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Non-Tes. Nah, di sini ada pengertian dari angket menurut Kemdikbud tahun 1975. Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Maka dapat disimpulkan angket ini ialah serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh jawaban. Lalu ada tujuan dari angket. Pada umumnya tujuan penggunaan angket ini dalam proses pembelajaran untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dalam analisis tingkah laku dan proses belajar siswa. Ini ada fungsi dari angket. Yang pertama, untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode angket ini. Yang ketiga, untuk evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan angket. Yang pertama ialah menentukan judul atau variabel. Yang kedua, menentukan tujuan angket. Yang ketiga, menentukan responden angket. Yang keempat, menentukan kisi-kisi angket. Yang kelima, menentukan item angket. Dan yang keenam, uji coba terhadap angket sebelum angket ini disebarkan kepada siswa. Nah, di sini ada contoh angket. Saya menggunakan variabel percaya diri dengan memiliki 3 subvariabel. Yang pertama, keyakinan diri meliputi indikator, kemauan dan usaha, serta optimis. Nah, subvariabel yang kedua ialah sikap positif meliputi indikator, mandiri, tidak mudah menyerah, dan mampu menyesuaikan diri. Lalu ada subvariabel yang ketiga ialah memanfaatkan kelebihan, meliputi indikator, memiliki dan memanfaatkan kelebihan, serta memiliki mental dan fisik yang menunjang. Lalu di sini ada jumlah item serta nomor item positif dan negatif. Nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, di sini di dalam angket harus ada identitas dari siswa yang mengisi angket seperti nama, kelas, sekolah, hari atau tanggal dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sertakan juga pengantar seperti angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar Anda. Isilah angket ini tanpa ada rasa khawatir serta tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan teliti sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. Nah, jawaban Anda ini bersifat pribadi dan dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, isilah angket ini secara jujur dan sungguh-sungguh dengan petunjuk pengerjaan di bawah ini. Jadi harus dikatakan kepada peserta didik bahwa angket ini bersifat pribadi dan sangat dijaga kerahasiaannya. Lalu di sini ada petunjuk pengisian angket. Yang pertama, tulislah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, bacalah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dalam angket di bawah ini secara cermat dan teliti. Lalu yang ketiga, isilah angket di bawah ini sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya dengan cara dicentang atau di checklist. Nah, lalu jelasan juga mengenai keterangan pemilihan jawaban seperti SE sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, di sini bentuk angket yang siap untuk disebarkan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya pemberian scoring. Pemberian scoring ini untuk jawaban item yang positif. Jawaban sangat setuju itu diberikan skor 4. Jawaban setuju diberikan skor 3, jawaban tidak setuju diberikan skor 2, dan jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 1. Lalu untuk item yang negatif, untuk jawaban yang sangat setuju itu diberikan skor 1, jawaban setuju diberikan skor 2, jawaban tidak setuju diberikan skor 3, dan jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 4. Nah, selanjutnya ada kriteria atau penggolongan. Kriteria atau penggolongan ini digolongkan antara siswa yang penuh rasa percaya diri, siswa yang memiliki percaya diri tinggi, sedang, rendah, dan sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri. Serta lakukan uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil angket yang digunakan. Lalu ada uji reliabilitas, ialah pengujian yang menunjukkan apakah instrumen atau angket yang digunakan ini memperoleh informasi dan dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi di lapangan sebagai alat pengumpul data. Nah, hanya itu saja sedikit pemaparan mengenai angket. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.